Oke, untuk suka fisika kali ini kita akan membahas materi listrik statis part 3. Ini sebenarnya ada di SMA dan SMP, tapi yang kita mau bahas di sini adalah masih materi IPA kelas 9 SMP. Nah, listrik statis part 3 ini adalah yang ketiga. Kita akan membahas part 3-nya akan membahas tentang besar gaya kolom. Nah, besar gaya kolom atau besar bisa disebut juga gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak. Jadi F ini bisa gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak atau gaya kolom. Itu sama aja. Nah, besar gaya kolom atau gaya tarik menarik kalau dia kalau dia beda jenis seperti ini, positif sama negatif atau negatif dengan positif, atau tolak menolak dengan gaya positif dan positif, atau muatan positif dengan positif atau negatif dengan negatif. Nah, rumusnya adalah K itu adalah konstanta gaya kolom. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 SI, jadi satuan internasional. Q1 adalah muatan pertama dengan satuan kolom, Q2 ya muatan kedua, satuannya juga kolom, sedangkan R adalah jarak pisah antara kedua muatan, ya. Nanti R itu adalah jarak pisah antara kedua muatan. Ini kita tambahin deh R, jarak pisah antara kedua muatan, satuannya nanti harus meter untuk standar internasionalnya, SI-nya ya. Nah, ini kalau kita lihat cara menghafalnya mudah. F sama dengan kakiku ini retak-retak atau kakiku rata R kuadrat. Boleh ya untuk memudahkan menghafal. Penerapannya ada di mana? Kita mau buat di contoh nomor 1. Kalau di sini kita lihat, nah, dua buah muatan masing-masing sebesar 6 kali 10 pangkat min 6 kolom terpisah pada jarak 3 mm. Maka gaya interaksi yang timbul sebesar berapa jika konstanta dari gaya kolomnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Ini adalah standar satuan internasionalnya N meter kuadrat dibagi C kuadrat. Oke, berarti kalau kita mau tulis, diketahuinya adalah Q1 boleh Q besar atau Q kecil. Dua buah muatan masing-masing ini. Berarti Q1 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2 nya juga sama, karena kan masing-masing 6 kali 10 min 6 kolom. Terpisah pada jarak 3 mm. R nya itu adalah jarak pisah 3 mm. Nah, 3 mm ini harus kita buat jadikan meter. Jadi dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 bisa kita nulisnya 3 kali 10 pangkat min 3. Kenapa min 3? Karena 1000 per 1000, jadi 0,001. Ini jadilah milimeter. Dari milimeter ke meter maksudnya seperti itu. Lanjut. Lalu ini konstantanya aku nggak tulis karena sudah ketetapan. Selalu 9 kali 10 pangkat 9. Nanti kalau tidak diketahui seperti nomor 2 ini, berarti konstantanya selalu sama, 9 kali 10 pangkat 9. Oke, yang ditanya adalah gaya interaksi yang timbul, berarti gaya kolomnya. Berarti yang ditanya adalah F. Untuk menjawabnya, tadi kita pakai rumus F sama dengan kakiku, kakiku rata R kuadrat. Boleh. Kita tinggal masukin angkanya. Berarti di sini sama dengan konstantanya ini 9 kali 10 pangkat 9. 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya yang ini, Q2-nya ini sama ya. Q1 ini, Q2 ini sama. 6 kali 10 pangkat min 6 dikali Q2-nya juga sama, 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan ini 3 kali 10 pangkat min 3. Jangan lupa kita kuadratkan. Ini nih R kuadrat. Lalu ini kan kalau dikuadratkan adalah 9. Ini kalau kita kuadratkan, yang ini nih kita kuadratkan jadi 9 kali 10 pangkat
3 pangkat 2 kan 9. 10 min 3 pangkat 2, artinya min 3 nya kita kali 2, jadi min 6. Ini setelah dikuadratkan. Maka ada yang bisa kita coret, yaitu ini 9 sama ini habis. Maka sisanya adalah 6 kali 6 itu 36 dikali 10. Ini jadi pangkatnya, notasinya 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Kalau perkalian pangkatnya tinggal ditambah 9 ditambah min 6, itu hasilnya adalah 3. 3 ditambah min 6, karena kalau perkalian pangkat ditambah. Ini 10 nya kita tulis dulu deh. Nah ini kita tambah 9 ditambah min 6 itu 3. 3 ditambah min 6 itu min 3. Seperti itu. Terus kita bagi di sini. Nah ini kan masih ada min 6 nya belum habis, 10 min 6. Maka 36 kali, ingat untuk pembagian pangkatnya dikurang. Jadi kita bisa tulis di sini min 3. Ini 10 nya kita tulis dulu. Min 3 dikurang min 6. Kalau pembagian pangkat dikurang, kalau perkalian tadi ditambah. Jadi min 3 min ketemu min plus min 3 plus 6. Jadi sisanya adalah positif 3. Ini adalah satuannya Newton. Karena ini pilihannya maunya 10 pangkat min 4, bukan min 4 ya. Jadi pangkat 4, jadi rubahlah menjadi 3,6. Kenapa? Karena ini dibagi 10. Atau seperti ini. Kalau ini kita pakai 1, jadi kan 36 kali 10 pangkat 3 Newton. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita mengikuti pilihan ganda yang ada. Kalau pangkatnya ditambah 1, komanya maju 1. Seperti itu. Oke, untuk yang nomor 2 ini sama caranya, boleh dikerjakan untuk latihan ya. Sekarang kita beralih ke nomor 3. Ada 2 buah muatan, masing-masing Q1 nya adalah 6 mili kolom. Ingat, kalau mili kolom kita harus jadikan standarnya dulu kolom. 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1000 biar jadi kolom. Yang kedua adalah Q2 sama dengan 12. Ingat ini satuannya mikrokolom. Biar jadi kolom berarti kon 6. Ini adalah dikali 10. 12 kali 10 min 6 mikrokolom biar jadi kolom. Tadi milikolom biar jadi kolom, ini 10 pangkat min 3. Mikrokolom ke kolom 10 pangkat min 6. Konstantanya sama, terpisah sejauh 30 cm. R-nya adalah 30 cm, dibuat jadi meter itu 0,3, atau 0,3 itu kita bisa buat 3 kali 10 pangkat min 1, karena kan dibagi 100 ya, biar jadi meter. Oke, yang ditanyanya masih sama. Gaya yang terjadi berarti F. Nanti kalau misalnya di sini plus 6, di sini min 12 ya, ada tanda min plusnya, nggak apa-apa, di perhitungan tetap tidak dipakai ya. Itu hanya menandakan interaksinya tolak menolak atau tarik menarik aja. Tetap sama rumusnya, F sama dengan kakiku rata Q1 Q2 per R kuadrat. Kita buat di sini. Berarti konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Q1 adalah ini yang udah standar kolom. Q2 nya itu yang 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Tinggal kita bagi aja dengan jaraknya, jangan lupa dikuadratin. 3 kali 10 min 1 kuadrat. Oke, ini kita selesaikan dulu kuadratnya. Jadi 3 pangkat 2 9. 10 pangkat min 1 kali 2, ini jangan lupa dikali juga. Kalau tadi kan di pangkat 3 pangkat 2 9. 10 min 1 nya kalau pangkat itu dikali min 1 kali 2 min 2. Sekarang yang sama ini habis. Sisanya adalah 6 kali 12 72. Lalu pangkatnya kali 10 nya kita tulis dulu. 9 min 3 itu hasilnya adalah 6, karena pangkatnya ditambah. 9 tambah min 3 6. 6 jadi
yang 10. Nah, absisnya sama dulu. Ya, yang ini nih yang pangkatnya sama 10 ya. 10 pangkat 9 ditambah 10 ya, dikali itu jadi penjumlahan. 9 ditambah min 3 itu 6. 6 ditambah min 6 habis. Berarti ini habis, nggak ada. Jadi sisa di sini adalah masih ada yang di bawah 10 pangkat min 2. Nanti kalau min 2 nya naik ke atas, ini masih F. Naik ke atas berarti F sama dengan 72, ini naik ke atas jadi positif 10 pangkat 2 Newton. Atau mau dibuat 7,2 boleh, tapi ini jadi 10 pangkat 3, jadi nambah 1, maju 1. Begitu. Itu untuk gaya kolomnya. Nanti gimana kalau soalnya adalah pakai perbandingan dengan jarak yang beda. Ya, misalnya diperbesar atau diperkecil, maka untuk mencari gaya kolom yang kedua adalah tinggal F2, gaya kolom kedua sama dengan R1 per R2 dikuadratin, jarak 1 dibagi jarak 2 kuadrat dikali F1 ya. Oke, contohnya penggunanya di mana, kita buat di sini. Dua buah benda bermuatan listrik tidak sejenis. Tarik menarik dengan gaya sebesar F, berarti diketahui F1 adalah F. Jika jarak kedua muatan didekatkan menjadi sepertiga kali semula, berarti kalau misalkan F1 itu F1, jarak satunya adalah R1-nya adalah R, maka kalau jarak keduanya R2 berarti dianggap sepertiga semula. Kalau awalnya itu R, berarti kalau yang keduanya sepertiga semula, berarti sepertiga R. Maka yang ditanya adalah F2-nya. F2 berapa gaya yang kedua setelah didekatkan ya. Maka ini jawabnya adalah kita pakai rumus yang tadi. F2 sama dengan R1 per R2 kita kuadratkan dikali F1. Jadi tinggal kita masukin nih ke sini ya. Berarti oke, ini tinggal dimasukin aja. Berarti F2 sama dengan R1 per R2. Ayo kita lihat R1 per R2 nya. R1 nya R, masukin di sini. R2 nya 1 per 3 R, 1 per 3 R. Ya, ini jangan lupa dikuadratkan. Kuadratkan kali F1. F1 nya yang mana ini? F1 kan sama dengan F, berarti dikali F. Maka F2 nya tinggal kita R dibagi R, habis 1 per 3. Jadi ini kan 1 dibagi 1 per 3. 1 dibagi 1 per 3 sama aja 1 dikali 3 per 1. Atau ini 1 kali 3, 3 per 1. Jadi 3 per 1 berapa? Ya 3. Berarti ini sama dengan, kita tulis dengan 3 kuadrat kali F. Maka 3 pangkat 2 itu adalah 9 kali F ya 9F. F2 adalah 9F, seperti itu. Oke, untuk latihannya kamu bisa kerjain nomor 6 sama. Cuma ini dua benda bermuatan listrik tidak sejenis, tarik menarik sama nanti dengan gaya sebesar F, berarti cluenya F1 sama dengan F. Jarak kedua antara muatan dijauhkan jadi 4 kali semula. Maka kan kalau R1 tidak diketahui ya anggap aja R. Maka kalau dijauhkan 4 kali semula, R2 nya jadi 4 kali semula ya 4R. Maka yang ditanya F2 nya akan jadi berapa, seperti itu. Itu adalah untuk latihannya. Rumusnya juga sama seperti ini. Pakai F1 F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat dikali dengan F1. Sama ya rumusnya, tinggal dicari. Oke, kita lanjut ke nomor elektroskop. Materi elektroskop masih di listrik statis. Wah, ini sebentar. Oke, kita buat ini naik. Oke, ini naik lagi sedikit. Apa tuh elektroskop? Elektroskop merupakan alat yang digunakan untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada benda. Jadi untuk mendeteksi muatan listrik benda. Nah, pendeteksi muatan pada elektroskop ini terdiri dari apa? Kepala
ini adalah bagian atas yang bulat ini, yang terbuat dari metal, dan dua daun kaki ini adalah dua daun kakinya. Ini skema aja ya, bukan yang sesungguhnya. Bagian bawah ini daun kaki yang terbuat dari emas. Skemanya seperti ini. Bagaimana misalnya elektroskop ini adalah elektroskop netral. Misalnya kita buat ada elektroskop netral. Ini aku buatnya seperti ini, nggak apa-apa ya, sama aja. Atau awalnya dia kuncup, maksudnya seperti ini, tidak mekar begini. Jadi bagaimanakah jika elektroskop ini kita buat di sini deh, didekatkan dengan benda yang bermuatan, ini kan netral masih negatif. Misalnya kalau negatifnya banyak, yang terjadi adalah maka elektroskopnya, ini aku buatnya seperti ini dengan didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, maka di sini akan jadi positif ya. Positifnya misalnya ada 3, negatifnya nanti dipindah turun ke bawah ke daun, jadi dia mekar jadinya daunnya seperti ini. Negatifnya ada di sini, ini negatif, di sini misalnya negatif. Jadi misalnya bendanya negatif, maka elektroskopnya akan jadi seperti ini, jadi selang-seling. Misalnya di sini negatif, ini akan jadi positif, ini akan jadi negatif, dan daunnya akan mekar. Gimana kalau bendanya itu didekatkan dengan benda yang ini akan mekar juga ya, karena didekatkan dengan benda yang positif. Kenapa? Karena dia elektroskopnya ini netral. Jadi kalau didekatkan yang positif, misalnya di sini yang awalnya netral seperti ini, jadi negatifnya di sini. Nah, positifnya kemana? Pindah ke sini. Misalkan seperti itu ya, kita gambarkannya segini. Jadi positif positif berselang-seling. Nggak mungkin ada positif di sini positif lagi baru negatif, enggak ya. Atau di sini negatif ini baru positif, salah. Jadi berselang-seling, negatif negatif atau positif negatif positif, seperti itu ya untuk elektroskop. Untuk latihannya adalah soal nomor 1. Sebuah elektroskop netral ya, ini netral awalnya elektroskopnya, didekati oleh benda yang bermuatan negatif ya, yang tadi muatan negatif. Gambar yang benar sesuai keterangan tersebut adalah ini bendanya negatif, positif, negatif. Nah, ini udah benar. Ini kenapa salah? Ini negatif semua, salah. Sangat salah. Ini juga nggak mungkin ini jadi sama ya, jadi selang-seling, negatif positif negatif, salah juga. Negatif positif ini jadi positif, ini nggak selang-seling, harusnya negatif positif negatif, ini juga salah. Seperti itu. Soal nomor 2. Sebatang plastik bermuatan negatif didekatkan dengan elektroskop yang bermuatan negatif. Jika kepala elektroskop disentuh dengan jari, ya akan terjadi apa? Daun elektroskop pastinya akan bertambah mekar, ya, karena bermuatan negatif didekatkan dengan elektroskop negatif. Jadi daun elektroskopnya akan bertambah mekar. Oke. Ini coba nanti latihannya dikerjakan untuk elektroskop. Apa yang terjadi jika sebatang kaca bermuatan positif didekatkan kepada kepala elektroskop yang bermuatan negatif? Oke, sekarang kita lihat di sini. Ada gambar, ini aku ambil dari Fisika Study Center ya. Ada 2 buah benda bermuatan listrik, ditunjukkan gambar berikut ini. Ada yang positif dan ada yang negatif. Ingat, positif itu beda potensialnya. Ingat, positif itu artinya biasanya, bentar, ini kita buat. Positif itu beda potensialnya lebih tinggi. Potensialnya tinggi. Kalau yang negatif beda potensialnya rendah. Maka, jika kedua benda dihubungkan dengan seutas kawat konduktor, tentukan arah aliran elektron. Untuk ingat, aliran elektron berarti dari yang rendah. Elektron itu kan negatif, jadi dari
Beda potensial rendah ke tinggi. Jadi arahnya seperti ini kalau mau digambar. Nah, tanda panahnya ke sana. Ini adalah aliran elektron. Seperti itu. Nah, nanti kalau yang diminta aliran listrik, maka akan kebalik. Akan kebalik seperti apa? Nah, jika kedua benda dihubungkan dengan seutas kawat, tentukan arah aliran listrik yang terjadi. Jadi dari potensial tinggi, yaitu yang positif, menuju potensial rendah yang negatif. Jadi gambarnya kayak gini. Gambarnya seperti ini. Ya. Ini gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah aliran listrik dari yang positif ke negatif, potensial tinggi ke potensial rendah, berlawanan dengan arah aliran elektron. Seperti itu. Oke, untuk yang terakhir di materi listrik statis ini adalah energi, ya. Rumus energi listriknya adalah W itu adalah energi, satuannya adalah joule, simbolnya adalah J. Sama dengan Q dikali delta P, atau di sini Q-nya adalah muatannya dalam kolom, ya. Tadi Q besar atau Q kecil sama-sama kolom atau muatan. Delta P adalah beda potensial atau selisih potensial, satuannya adalah volt atau V. Nah, penggunaannya di mana? Di sini kita lihat. Titik A dan titik B mempunyai beda potensial listrik sebesar 12 volt. Tentukan energi yang diperlukan untuk membuat muatan listrik 6 mikrokolom. Ini mikro tandanya. Dari satu titik ke titik, dari satu titik A ke titik B. Maka kalau diketahuinya, kita bisa tulis. Ini adalah beda potensial listrik. Satuannya volt adalah delta V, atau V juga boleh, 12 volt. Nah, di sini yang diketahui adalah muatan listriknya adalah 6 mikrokolom. Nih, mikro simbolnya ini. Jadi Q besar atau Q kecil sama 6 mikrokolom. Ingat, kalau mikro ini dijadikan kolom dulu. Jadi dikalinya berapa? 10 pangkat min 6 agar jadi kolom. Yang ditanya adalah tentukan energi, maka rumusnya adalah W sama dengan W sama dengan Q dikali V, ya. Berarti kalau kita lihat di sini, kita pakai W sama dengan Q dikali perubahan potensial atau V juga boleh. Q-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 6 kolom, tinggal kita kali dengan 12 volt. Jadi 6 kali 12 72. Ini 10 pangkat min 6 nya tinggal mengikuti, satuannya jadi joule untuk energi, ya. Seperti itu. Nah, ini soal nomor 1 boleh dikerjakan untuk latihan. Kalau ini nanti clue-nya adalah ini potensial titik A dan B, ini akan jadi V-nya. Menghabiskan energi ini akan jadi W-nya. Tinggal ditanya adalah Q besar atau Q kecilnya berapa. Maka kalau tinggal dimasukin ke rumus aja, W sama dengan Q dikali V. Nanti W-nya masukin berapa. Atau rumus Q bisa kita buat Q sama dengan W dibagi V. Jadi muatan sama dengan energi listrik dibagi tegangan atau beda potensial listriknya. Ini juga bisa dikerjakan untuk latihannya, ya. Oke, ini adalah materi tentang listrik statis part 3, berarti udah selesai. Semoga di materi listrik statis ini apa yang dijelaskan bisa mengerti.